Shalom, perkenalkan nama saya Hestia Yusomudantu. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai plagiasi yang dilakukan oleh dosen ditinjau dari perspektif etika Kristen. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiasi adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama diri sendiri. Menurut saya, plagiasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengambil ide, kutipan, karangan seseorang tanpa mencantumkan sumbernya atau sering kita istilahkan dengan menjiblak. Dalam lingkungan akademik, plagiasi adalah pelanggaran yang paling serius terhadap integritas lingkungan akademik, di mana plagiasi tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa saja, tetapi juga banyak terjadi di kalangan dosen. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, Pasal 1 memberikan pengertian mengenai plagiarisme, yaitu perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian, ditinjau dari perspektif Kristen, plagiasi yang dilakukan dosen adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan merupakan pelanggaran tertinggi dalam lingkungan akademik. Sangat jelas bahwa etika Kristen adalah hal yang mengatur seseorang dalam bertingkah laku yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Salah satu tindakan plagiasi yang sering dilakukan dosen dalam lingkungan akademik yaitu mengambil karya ilmiah mahasiswa atau dosen lain dan kemudian mempublikasikannya atas nama dosen tersebut. Hal ini sama halnya dengan tindakan mencuri dan berbohong. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mencuri." Dalam Imamat pasal 19 ayat 11 dijelaskan bahwa janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Dari ayat ini sangat jelas bahwa sebagai orang percaya sangat penting bagi kita untuk selalu menanamkan kejujuran dalam diri kita dan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Dosen yang melakukan plagiasi tidak hanya merugikan mahasiswa atau dosen lain yang menjadi korban, tetapi merugikan dosen tersebut. Sangat jelas dalam Permendiknad nomor 17 tahun 2010 pada bab 6 tentang sanksi pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan sanksi bagi dosen yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 6. Yang pertama, teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak sebagai dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, kemudian pemberhentian tidak hormat dari status sebagai dosen, dan pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jelas bahwa jika dosen melakukan plagiasi, itu dapat merusak reputasinya dan reputasi lingkungan akademik di mana dosen tersebut mengabdi. Dalam etika Kristen, seharusnya dosen menjadi teladan dalam menunjukkan nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran. Namun dengan melakukan plagiasi, dosen tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang bertanggung jawab dan menjadi kurang profesional. Sebagai dosen, seharusnya memberikan contoh dalam hal kejujuran dan selalu menanamkan kejujuran dalam lingkungan akademik. Penyebab utama terjadinya plagiasi karena kecenderungan kita menginginkan sesuatu yang serba instan, di mana kita tidak lagi membaca buku, tidak lagi mencari referensi-referensi dari jurnal. Hendaknya sebagai dosen atau mahasiswa dalam membuat karya ilmiah, kita harus memakai sumber-sumber yang jelas seperti dari buku. Plagiasi dapat diminimalisir dan selalu menanamkan kesadaran bahwa tindakan plagiasi adalah sesuatu yang melanggar etika Kristen atau perintah Tuhan.